wabarakatuh. Halo sahabat budaya, salam budaya. Perkenalkan saya Nelsi Yandra. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 merupakan instansi yang bertugas dalam pelestarian cagar budaya, objek diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan. Salah satu cagar budaya adalah Istana Kerajaan-Kerajaan di Kalimantan Barat. Yuk kita telusuri apa saja istana yang ada di Kalimantan Barat. Sejarah mencatat, kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat tegak berdiri dan menjadi simbol identitas budaya bangsanya. Bangunan dan arsitekturnya yang megah serta unik masih terjaga hingga saat ini. Saat ini, Istana Kadriah sering digunakan untuk aktivitas kebudayaan. Salah satunya adalah tari tradisional Sekapur Sirih. Tarian ini dibawakan untuk penyambutan tamu-tamu agung yang datang berkunjung di istana. Makna yang terdapat pada tarian Sekapur Sirih adalah kemakmuran dan kebahagiaan. Saat ini kita telah berada di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak yang merupakan satu-satunya cagar budaya peringkat nasional yang ada di Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak adalah kerajaan yang tepat berada di delta antara Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Kesultanan Pontianak didirikan oleh seorang hadrami kelahiran Kalimantan Barat, yaitu Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kesultanan Pontianak didirikan pada tahun 1771 yang ditandai dengan dibangunnya Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. 2 tahun kemudian didirikanlah Istana Kadriah. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu, saya Nelsi. Ya. Sekarang mau belajar tentang Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Iya. Boleh saya lihat-lihat ini? Silakan Mbak. Ini istana kami, Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Selamat datang. Sejarah dimulai saat ayah Abdurrahman, Husein Al-Qadri, berpetualang hingga ke Matan. Ia kemudian menanamkan pengaruhnya di kerajaan Matan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di kerajaan Mempawah yang dikembangkan oleh keturunan Bugis Opu Daeng Manambon. Pernikahannya dengan seorang perempuan keturunan Dayak dari Matan, Nyai Tua, melahirkan putra bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri kerajaan Pontianak. Raja-raja pun berganti memimpin Kesultanan Pontianak. Dilanjutkan dengan pengangkatan Sultan Abu Bakar Al-Qadri, Sultan Pontianak ke-8, yang dilaksanakan pada tahun 2004. Setelah Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri meninggal, maka tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, yang bertahta hingga saat ini. Sejarah berdirinya Istana Kadriah ini berawal dari perjalanan syiar daripada orang tuanya, Sultan Syarif Abdurrahman. Pada masa itu, beliaulah yang membawa masuknya perdagangan kerjasama dengan negara-negara luar, sehingga perjalanan beliau dari Hadral Maut turun ke Indonesia ini di wilayah kota Pontianak ini, pertama yang
singgah itu di Ketapang. Beliau singgah di Ketapang, kemudian dapat istri di sana, kawin, kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Setelah beberapa tahun kemudian beliau mendapat anak, yaitu Sultan Sri Abdurrahman. Jadi sambil syiarnya beliau itu, Sultan Sri Abdurrahman itu dari kecil hingga dewasa, beliaulah yang penerus daripada orang tuanya sendiri. Karena perjuangan-perjuangan pada masa itu memang Sultan Abdurrahman ini yang penerus daripada orang tuanya itu sendiri untuk melanjutkan daripada perdagangan. Nah, kemudian sampailah di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landa itu namanya Tanjung Bersiku. Maka dari itu beliau pertama yang dibangun adalah Masjid Jami Kesultanan Pontianak, yaitu nama masjidnya Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Istana Qadriyah yang berdiri sekarang merupakan sebuah bangunan yang menyimpan banyak sejarah. Selain bangunan istananya, kejayaan Kesultanan Pontianak juga ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, terletak tidak jauh dari istana. Kemudian masjid ini sudah dibaguskan, sudah mulai dibesarkan. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian dibangunlah Istana Qadriyah ini. Memang syiar yang dilakukan pada masa itu melalui sungai, masjid inilah karena tempat ibadahnya dulu yang diprioritaskan pada waktu itu. Jadi harapan saya untuk generasi muda ke depannya itu ya harus benar-benar tetap mempertahankan daripada budaya dan adat istiadat yang ada di kota Pontianak ini, khususnya di Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak ini. Adat yang ada di Istana Qadriyah seperti tepung tawar, saprahan, itu hampir tiap ada acara tuh saprahan tuh mesti ada. Kalau kita tidak belajar adat ini, bagaimana kita nantinya seterusnya adat kita ini punah, dimakan oleh zaman. Nanti adat lain masuk, hilang adat kita ada di kota ini. Saya mohon dengan pemuda-pemuda ini yang mahasiswa, yang anak sekolahnya, silakan mau belajar, saya sanggup mengajar. Sahabat budaya, selesai sudah perjalanan kita di kota Pontianak. Selanjutnya, kita akan beranjak ke istana lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Ikuti terus ya, salam budaya. Setelah menempuh jarak kurang lebih 120 km dari kota Pontianak, tibalah kita di Kabupaten Mempawah. Dijuluki sebagai Kota Bestari, dulunya Mempawah merupakan ibu kota dari Kabupaten Pontianak. Hari ini kita akan mengunjungi Istana Amantubillah yang merupakan kerajaan Islam yang berada di Kabupaten Mempawah. Istana Amantubillah Kerajaan Mempawah berdiri kokoh di Desa Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Saat menginjakan kaki di area istana ini, pengunjung akan disambut dengan pintu gerbang bertuliskan "Mempawah harus maju, malu dengan adat". Rapi berbaris, nada remanis, menjinjit kaki. Dominasi warna hijau toska memberi kesan yang unik. Ini berbeda dari kerajaan Islam lainnya di Kalimantan Barat. Biasanya menggunakan ciri khas warna kerajaan Melayu, yaitu perpaduan antara hijau dan kuning. Ungkel. Nah, jadi buka, Buka. sambil
Dalam perjalanannya, Kerajaan Mempawah mengalami kejayaan pada tahun 1880, tepatnya saat Gusti Ibrahim yang memiliki gelar Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin berkuasa. Bangunan istana pertama kali dibangun pada masa Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin di tahun 1864 hingga 1892. Dan sempat terbakar pada tahun 1880. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Panembahan Muhammad Taufik Akamaddin pada tahun 1922, Raja ke-11 Kerajaan Mempawah. Aman itu bila artinya segala sesuatu itu harus beriman kepada Allah, pada Tuhan. Nah makanya kenapa warna dari kerajaannya itu adalah hijau toska, ya, lembut, artinya dia mengayomi untuk semua umat. Gitu. Kerajaan Mempawah diyakini merupakan kelanjutan sejarah dari pemerintahan sebelumnya, yakni Bangkulai Rajang. Menelusuri sejarah dari Kerajaan Mempawah ke belakang, kita akan menemukan seorang sosok legendaris, yakni Opu Daeng Manambon. Siapakah sebenarnya sosok Opu Daeng Manambon dan apa perannya dalam eksistensi Kerajaan Mempawah pada masa itu? Mari kita cari tahu bersama jejak sejarahnya. Berdirinya Keraton di Mempawah ini sejarahnya panjang, ya. Karena dulunya adalah bagian dari kerajaan Bangkulai Rajang, kerajaan Dayak, yang asalnya di Bukit Sadaniang. Kerajaan ini mempunyai dua versi, yakni versi Kerajaan Dayak Hindu dan versi Kerajaan Mempawah Islam yang diperintah oleh Opu Daeng Manambon. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mempawah Islam dimulai dan kemudian berkembang. Robo-robo itu adalah cakupan besarnya, ya. Artinya di dalam robo-robo itu banyak sekali seni-seni yang di dalamnya, kan. Termasuklah itu ada namanya tuana, ada namanya buang-buang, kemudian tradisi main gendang, gending dan sebagainya itu adalah bagian dari kerajaan. Nah itu dimulai sejak Opu datang dan sampai saat ini tetap dipertahankan. Dengan jatuh bangunnya keadaan negeri ini tetap aja itu berjalan. Karena kita punya prinsip, tuah negeri itu tidak bisa berjalan kalau tanpa rakyat yang bermarwah, itu dia. Setelah kedatangan Opu Daeng Manambon yang mendampingi istrinya Putri Kesumba menjadi Panembahan di Mempawah, karena yang mempunyai hak atas tahta Panembahan Mempawah adalah istrinya Daeng Manambon, maka beliau mendampingi istrinya memerintah di Mempawah. Nah pada saat itulah kerajaan Mempawah ini mulai memakai dasar hukum Islam. Nah, harapan saya yang jelas antara kerajaan Mempawah dengan pemerintah daerah itu dalam hal ini bisa bekerja sama, membuat sinergisitas untuk dapat menjaga pelestarian kebudayaan, baik yang berupa benda cagar budaya fisik maupun cagar budaya yang tidak fisik ataupun non benda, sehingga semua ini kalau memang kita bisa bersatu bersama menjaga ini, bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Mempawah, sejarah yang ada di Mempawah ini bisa terjaga dengan baik sampai ke anak cucu kita nanti. Perjalanan kali ini cukup menambah wawasan terkait sejarah dari Istana Amantubillah Mempawah. Yuk ikuti saya menelusuri jejak sejarah kerajaan Islam lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Sampai jumpa, salam budaya. Sambas
merupakan kabupaten yang terletak di bagian ujung wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Di wilayah ini terdapat kerajaan tua bernama Kerajaan Sambas, yang diperkirakan sudah berdiri sejak sebelum abad ke-14 Masehi. Salah satu aktivitas seni yang masih dilaksanakan adalah tarian tanda Sambas. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Sambas, tepatnya di depan Istana Al-Wadzi Kubillah Sambas. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Izin Bunda, saya Iya, Nelsi siap. Andra, mau izin silaturahmi dengan Bunda dan mau belajar tentang sejarah Istana Al-Wadzi Kubillah Sambas. Oke, Boleh Bunda? Siap. Silakan. Oke. Perjalanan dari Pontianak menuju Sambas dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 228 km. Sambas merupakan daerah dengan latar histori kerajaan Islam. Dengan corak dan keunikannya tersendiri, membuat Sambas berbeda dari kerajaan-kerajaan lain yang ada di Kalimantan Barat. Awalnya itu kan istana ini satu bangunan itu zaman Sultan Muhammad Saifuddin II. Ada gambarnya, bangunan ini satu hamparan. Jadi kemudian ada pergejolakan politik pada saat itu, kemudian direnovasi ulang menjadi sekarang lah, inilah dia istana yang sekarang. Bangunan yang sekarang ini dibangun oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim di Sultan Sambas yang terakhir. Jadi beliau itu gelar menjadi sultan itu 1931, kemudian meninggal dibunuh Jepang sampai 1943. Di waktu itu, zaman itu pengaruh Belanda dan Inggris itu sangat besar di Sambas. Jadi apapun hasil yang dikeluarkan oleh beliau itu kelihatan nampak dari Inggris. Nah, jadi dari bangunan yang besar kemudian menjadi bangunannya seperti ini dengan arsitektur yang lebih mirip ke Eropaan lah. Pada masa pemerintahan Ratu Anom, pengaruh Islam mulai memasuki pusat kerajaan. Hal ini dapat dilihat dari kedatangan Sultan Tengah dari Brunei Darussalam pada tahun 1620 Masehi. Sultan Tengah memiliki anak bernama Raden Sulaiman dan menikah dengan putri bungsu Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu Bungsu. Melalui pernikahan inilah hubungan kekerabatan antara Kerajaan Sambas dan Kerajaan Brunei Darussalam terjalin erat. Yang menjadi sultan itu anak dari Sultan Tengah. Jadi Sultan Tengah itu merupakan anak Raja Brunei yang keempat yang hijrah ke Johor, kemudian terdampar di daerah Sukadana, Ketapang. Beliau menikah dengan anak Raja Sukadana, kemudian beliau hijrah ke sini dan menurunkan raja-raja Sambas. Jadi pada abad ke-16 itu yang menjadi raja, yang menjadi sultan itu bukan Sultan Tengah, tapi anak beliau Raden Sulaiman. Kalau silsilah kita kan memang asalnya dari Brunei. Sultan pertama dari Sultan Tengah itu turun ke Sultan Sulaiman, terus terakhir kalau garis lurusnya itu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim. Nah, jadi Sultan Muhammad Saifuddin II itu punya anak itu 3. Jadi Pangeran Adipati Ahmad, Raden Sandi dengan Datuk Bendara. Jadi kalau boleh dibilang keturunan kami itu dari Brunei dan Sukadana. Pada saat Sultan Tengah wafat, Raden Sulaiman mendapat ancaman dan tekanan dari Raden Mangkurat. Hal ini membuat Raden Sulaiman memilih untuk mundur dan pindah ke kota Bandir demi menyelamatkan keluarganya.
Setelah memindahkan pusat pemerintahannya, akhirnya Raden Sulaiman pun menjadi raja Islam pertama di Sambas dan bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin. Salah satu bukti kejayaan Kesultanan Sambas adalah berdirinya Istana Al-Wadzi Kubillah. Dibangun masa pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin, Sultan ke-15 dari Kesultanan Sambas, pada rentang tahun 1933 hingga 1935. Kerajaan Sambas semakin berkembang, menjadi salah satu kerajaan besar di Kalimantan Barat, dan akhirnya mendirikan kerajaan baru pada tahun 1671 Masehi atau yang kita kenal dengan Kesultanan Sambas, sehingga Sambas pun menjadi pusat perkembangan Islam di Kalimantan Barat. Pada kedepannya mungkin lebih banyak muncul nanti anak muda yang menjadi penggiat budaya dan penggiat sejarah. Sahabat budaya, selesai sudah perjalanan kita menelusuri istana kerajaan yang ada di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Semoga dapat menambah wawasan kita terkait cagar budaya yang ada. Sampai bertemu di penelusuran jejak sejarah kerajaan lainnya di Kalimantan Barat. Salam budaya!